Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Ahmed Media. Sebelum kita membahas tentang kajian-kajian tentang sebab turunnya surat-surat di dalam Al-Quran, sebaiknya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda revolusi dunia yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baik sahabatku semuanya, sebelum kita mengawali kajian kita pada hari ini, kita mengucapkan bela sungkawa kepada Al-Ustadz Mahir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian keluarga yang ditinggal oleh beliau semoga tabah dan sabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 14. Nah, pada pertemuan video kali ini kita akan mengkaji tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 19, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin, yang artinya ialah atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat orang munafik. Nah, pada ayat ini juga membahas tentang orang munafik, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran sifat orang munafik yang tadi itu. Ayat 19, apa sebab turunnya ayat ini? Sebabnya turun ayat ini ialah diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi, seniornya Abi Malik, dan Abi Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dari Murrah dari Ibnul Mas'ud, dan dari beberapa orang dari sahabat berkata, adalah dua orang dari orang munafik penduduk kota Madinah kabur dari Rasulullah menuju orang-orang musyrik. Maka mereka ditimpa hujan yang Allah sebutkan disertai dengan guruh yang serta dahsyat dan ketakutan juga kilat setiap mereka mendengarkan suara petir. Jadi sebab turunnya surat ini yaitu surat 19 pada ayat 19 pada surat Al-Baqarah, yaitu karena kisahnya dua orang munafik di kota Madinah. Mereka lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke orang-orang musyrik. Mereka menuju ke kelompok mereka. Jadi ketika dalam pelarian mereka berdua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Dalam gelap gulita Allah menurunkan hujan, dan di saat hujan itu ada gemuruh, suara gemuruh, petir, dan juga kilat, sehingga ada ketakutan di dalam hati mereka. Maka mereka menutup telinga mereka. Ketika suara petir dan gemuruh tadi, mereka menutup telinga mereka dengan jari mereka. Jadi saking takutnya, jadi menutup telinga mereka dengan jarinya karena al-faraq. Mohon maaf, al-faraq ya ini itu ialah artinya ketakutan yang sangat dahsyat. Mereka takut kali sehingga seperti rasanya mau mati takutnya itu. Seolah-olah petir yang menyambar di langit itu akan menyambar dan membunuh mereka.
Seperti itulah rasa takut pada diri mereka. Selanjutnya ialah ketika petir mengeluarkan sinar kilat, mereka berjalan di bawah sinar tersebut, dan jika petir tersebut tidak mengeluarkan cahaya kilat, maka mereka berdua tidak dapat melihat apapun, sehingga mereka sampai ke tempat mereka dan berkata. Nah, ketika petir itu mengeluarkan cahaya di atas langit, mereka berjalan karena ada cahaya itu. Nah, ketika petir itu menyambar di langit tetapi tidak mengeluarkan cahaya, mereka berdiam diri dan ketakutan. Dan pada saat itu mereka berkata, seandainya kita memasuki pagi hari sehingga kita datang kepada Muhammad dan menaruh tangan kita pada tangannya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menaruh tangan mereka pada tangan Rasulullah, dan kemudian mereka berislam dengan baik. Maka Allah memberikan permisalan perkara dua orang munafik ini yang keluar sebagai contoh untuk orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah. Jadi karena musibah yang mereka dapatkan, yang itu azab tadi, gemuruh petir yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mendatangi Rasulullah, yaitu meletakkan tangan mereka pada tangan Rasulullah, seraya mereka seolah-olah sudah menjadi Islam yang baik. Seperti itulah Allah memberikan tamsilan ataupun permisalan ataupun analogi kepada orang-orang munafik. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwasanya orang-orang munafik jika menghadiri majelis Rasulullah SAW, mereka menutupi telinga mereka. Kenapa mereka menutupi telinga mereka? Karena mereka sangat takut mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menyangkut dengan perkara orang munafik. Jadi ketika Rasulullah SAW dalam kajian-kajian bersama sahabat Rasulullah, orang-orang munafik ini menyumbat telinga mereka dengan jari. Ketika Rasulullah menjelaskan dengan sabda-sabdanya tentang yang terkait tentang sifat-sifat orang munafik, itu mereka sangat takut sehingga mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka. Kemudian, atau menyebutkan sesuatu dapat membunuh mereka seperti yang terjadi pada dua orang munafik yang pergi dari Rasulullah dan menutupi telinga mereka dengan jari mereka berdua. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ketika ada cahaya kilat tadi, mereka berjalan di bawah cahaya itu, karena dalam gelap gulita pasti butuh cahaya. Ketika ada cahaya itu mereka berjalan. Kemudian maksudnya di sini juga ialah jikalau mereka mendapatkan kenikmatan, harta yang bertambah banyak, kemudian anak yang sehat dan cantik, ataupun mendapatkan ghanimah atau melakukan pembebasan kota, mereka berjalan dengan para muslimin. Mereka bersama kaum muslimin dan berkata, sesungguhnya agama Muhammad benar, dan mereka kemudian istiqomah seperti dua orang munafik yang berjalan di bawah sinar kilat petir. Nah, jadi maksud di sini ialah ketika ada cahaya kilat itu mereka berjalan, ialah ketika mereka mendapatkan kemudahan, mereka mendapatkan harta yang banyak ketika bersama kaum muslimin, ataupun mereka ikut kaum muslimin membebaskan kota, mereka mendapatkan kenikmatan, mereka akan berkata, sesungguhnya inilah agama Muhammad, agama yang benar. Seperti itu. Jadi mereka menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung kaum muslimin. Jadi mereka menampakkan mereka ini ialah orang-orang yang baik Islamnya. Seperti itu. Tapi sesungguhnya bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jadi ada ketika gelap itu mereka berhenti. Maksudnya ialah di sini ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan kekurangan, mereka mendapatkan musibah, mereka berkata, karena aku ikut agama Muhammad makanya aku jatuh miskin, makanya aku tertimpa musibah. Ini semua karena agamanya Nabi Muhammad. Jadi seperti itulah sifat mereka. Semua ini menjadi karena agama Muhammad, kemudian mereka keluar dari Islam dan kafir.
Seperti apa yang dikatakan orang munafik ketika mereka tidak dapat melihat, ketika tidak ada sinar kilat tadi. Jadi seperti itulah sifat orangnya orang munafik itu. Nah, pada pembahasan ayat ini juga Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini terdapat gambaran tentang keadaan orang-orang munafik ketika tertimpa kegelapan, guntur kilat dan petir dalam hujan yang sangat deras. Kegelapan di sini dimaksud ialah sifat kekufurannya orang-orang munafik. Guruh dan guntur ialah contoh terhadap sifat penakutnya orang-orang munafik terhadap azab Allah. Dan beliau juga berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya maksud dari ayat ini ialah ada orang Yahudi ketika mengetahui kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang, mereka menjadi tamak dan berkata, demi Allah inilah nabi yang kedatangannya telah diberitahu oleh Musa alaihissalam, dan janganlah kalian mengembalikan kepadanya bendera. Ketika perang Uhud dan mereka mengalami kekalahan, mereka murtad dan berkeluh kesah. Riwayat ini dhaif. Ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik, dan ini yang sahih dari Ibnu Abbas, dan makna dari riwayat ini cukup untuk orang-orang Yahudi dan munafik. Jadi seperti itulah sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Jangan kita merasa ketika kita mendapatkan kekayaan, kemuliaan, jabatan, kita mendapatkan anak yang banyak, kita merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap itu Allah memuliakan kita. Dan jangan juga ketika kita ditimpa musibah, Allah berikan kekurangan, kemiskinan, jangan kita merasa Allah sedang menghinakan kita. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki sifat daripada orang-orang munafik itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena juga saya masih belajar. Kita sama-sama berbagi. Sebelum kita akhiri video ini, mohon untuk menekan tombol subscribe-nya, dan jika bermanfaat juga jangan lupa di-share, tekan juga tombol like-nya. Apabila ada masukan, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.